Empat sehat, lima sempurna. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya Prater Petrus Rian. Saya berasal dari Paroki Santa Maria Assumpta Tanjung. Adapun saya letaknya di Stasi Santo Bernardus Lamboy. Saya lahir di Lamboy tanggal 11 Mei 1997. Saya lahir dari keluarga, bapak saya bernama Yakub Naus, ibu saya bernama Tresia Rini, dan adik saya bernama Libertus Eroy. Artinya saya anak pertama dari dua bersaudara. Adapun sekarang saya menjalani tahun persiapan diakonat di Paroki Santo Paulus Rasul Tumbang Titi bersama RD Bonifacius Ubin dan juga RD Francisco Eltara. Kurang lebih selama 8 bulan telah kami lalui berjalan bersama sebagai imam dan saya sebagai seorang frater. Moto panggilan saya temukan dan saya gali serta saya hidupi sejak dari SMA di Seminari Menengah Santo Laurentius Ketapang yang dibantu oleh Romo Cyrillus Ndora dan juga Romo Simon Anjar Yogatomo. Sehingga saya menemukan refleksi perjalanan hidup saya dan panggilan saya Matius bab 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Moto ini saya hidupi dan saya resapkan dan ternyata memberikan dampak bagi saya sebagai seorang calon imam seminari baik dalam proses pendidikan, pembinaan sampai dengan pastoral. Tuhan sungguh menambahkan, Tuhan sungguh melengkapi, Tuhan sungguh menyempurnakan, Tuhan memampukan. Itu yang saya rasakan dalam perjalanan hidup saya. Karena itu pengalaman pastoral yang saya lalui ada dua, yaitu pertama di Paroki Santo Yosep Maraban bersama RD Mardianus Indra. Pengalaman menarik ialah ketika berkunjung kepada umat di satu stasi, saya sering mampir pakai speed, mampir ke beliau pengusaha ikan, nelayan. Dan suatu ketika beliau berkata kepada saya, "Prater, boleh enggak suatu saat kalau istri saya melahirkan akan saya beri nama Prater?" Wah, saya juga kaget, tersenyum, tapi saya juga bahagia. Kok nama saya diletakkan? Ini merupakan suatu relasi yang bukan saya dapatkan dari diri saya, artinya dari Tuhan. Tuhan yang menambahkan. Nah, ketika Bapak Uskup berkunjung, misa Krisma di stasi Mungguk Naning, dan anak itu benar-benar dibaptis, akhirnya beliau juga ngefans dengan Bapak Uskup, sehingga namanya itu gandeng, nama Bapak Uskup dengan nama saya. Jadi, Pius Rian. Tapi karena anaknya perempuan menjadi Pius Rianti. Wah, jadi dua itu. Dan Bapak Uskup hanya tersenyum. Dan itu suatu momen pastoral yang saya temukan dan saya dapatkan suatu kebahagiaan. Artinya anak itu melengkapi nama Pius Rianti. Sehingga ada dua. Sehingga laki-laki dan perempuan. Nah, itu pengalaman pastoral yang sungguh membentuk saya dan menghidupkan iman saya dan juga panggilan saya. Dan pengalaman yang kedua ketika persiapan masa diakonat yang sangat berkesan dan menyentuh, yaitu ketika di Paroki Santo Paulus Rasul Tumbang Titi, di mana ketika suatu hari saya sakit, namun karena saya mencintai hidup panggilan dan pelayanan serta perutusan saya sesuai SK yang dibuat Bapak Uskup pada 10 Agustus, maka saya turne waktu itu, kunjungan ke stasi di Pengancing dengan kondisi tubuh yang kurang fit. Tapi saya paksa karena saya yakin Tuhan bersama saya. Nah, ketika selesai memimpin ibadat, sakit, dan saya istirahat. Selesai itu jam 10, sehingga sampai jam 5 sore saya belum pulang, karena sakit dan demam. Nah, setelah itu saya minta ke ketua stasi untuk menelpon Romo, karena HP saya tidak bisa diakses karena sinyal tidak ada. Nah, akhirnya beliau menchat Romo, mengatakan bahwa saya sakit di stasi Pengancing. Kemudian setelah turne dari Kelampai dan Jungkal, Romo Ubin menjemput saya ke stasi Pengancing. Posisinya hujan-hujan. Motor saya tinggalkan di Pengancing dan saya dibawa oleh Romo Ubin untuk menuju ke paroki. Sesampainya di paroki, kemudian saya langsung dirujuk ke rumah sakit bersama Pak Napit. Pak Napit, orang yang setia di pastoran dan juga ada di pastoran membawa saya hujan-hujan
dan cek sehingga saya mendapat obat dan istirahat. Dan keesokan harinya saya sehat, pulih kembali. Dan terima kasih, itulah yang saya jalani sebagai seorang calon imam di Keuskupan Ketapang. Bagaimana berjalan bersama umat, berjalan bersama rekan para pastor dan juga rekan sepanggilan. Dan juga butuh dukungan doa keluarga. Dan serta umat yang banyak memberikan doa, itulah yang menguatkan saya sampai sekarang. Dan satu hal yang saya ingat sampai sekarang, bahwa panggilan Tuhan sungguh membahagiakan dalam kehidupan saya, sehingga dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua memang akan ditambahkan. Sukacita, kebahagiaan, dan apapun ditambahkan. Sehingga proses pembinaan, studi, baik waktu di Malang, kemudian saya pastoral, melanjutkan pembinaan di Surabaya, saya dapat berjalan dengan lancar, para romo di sana mendukung, sehingga akhirnya tamat, lulus, hingga ke Keuskupan Ketapang. Kemudian saya diutus Bapak Uskup untuk berpastoral, mempersiapkan masa diakonat di paroki Tumbang Titi. Terima kasih para formator, para imam, dan juga rekan-rekan sepanggilan yang saling menguatkan saya. Disitulah rahmat Tuhan bekerja. Tunggu, poin terakhir. Menjadi imam seperti apa? Ini pertanyaan yang terus-menerus diolah dari sejak seminari menengah sampai seminari tinggi, dan dimantapkan di seminari tinggi ketika S2 dan pastoral. Menjadi imam yang seperti apa? Ini merupakan garis besar yang ada di Ardas Keuskupan Ketapang. Sesuai visi misi Ardas Keuskupan Ketapang, yaitu persaudaraan murid-murid Yesus Kristus yang semakin tangguh dalam beriman dan dalam pelayanan kasih. Saya ingin menjadi imam yang sungguh membantu Bapak Uskup di Keuskupan Ketapang, bisa bekerja sama dengan rekan imam yang lain, dan juga bisa memberikan diri seutuhnya untuk pelayanan umat di Keuskupan Ketapang, dan siap diutus kemanapun. Daun sirih, daun selasih ditanam di pinggir kali. Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Amin.